Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya. Ya. Saya absen dulu ya. Biasanya kan harus ada absennya. Jadi biasanya absen ini kalau misalnya saya nggak kasih nilai, ini absen buat penilaian juga ya. IPS. Oh, IPA ya? Mana IPA? Ya, Abian ada ya, Alwan ada, Arya mana Arya? Hah? Oh, Devani Hildia ada ya, Fitri Azhara, Maimunah, ya, Afli, Ahdan ada ya, Fazril, Muti, ada. Nada, Ratu, William Afi ya, Arya aja ya. Ya. Insya Allah kita masuk bab, silakan dibuka, perhatikan halaman 69 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tuh ya, patuh orang tua dan guru. Ya. Awal-awal di sini dijelaskan dari surat ya Al-Isra ayat 23 ya sebagai pendalilan begitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka ya alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala qada ya memerintahkan, memutuskan, menetapkan. Ya. Oh iya. Ya, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu illa iyyah. Tidak menyembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Apa artinya tidak melakukan dosa terbesar apa? Syirik. Dan syirik itu adalah dosa terbesar ketika hubungan antara Allah dengan hambanya, begitu, dengan manusia atau hablum minallahnya begitu ya. Lalu dikaitkan disandingkan dengan wabil walidaini ihsana. Jadi dosa terbesar ketika kita hablum minallah, hubungan dengan Allah adalah melakukan kesyirikan. Dan dosa terbesar ketika kita dengan sesama ya, dengan alam ya, dengan sesama manusia adalah dosa terhadap orang tua. Ini dalilnya, makanya pakai wa gitu ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi disandingkan antara melakukan mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya, di sisi lain harus berbuat baik kepada orang tua. Ya, lanjutkan lagi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Ya. Jadi ini berkata uff saja tidak boleh. Ya, berkata uff saja tidak boleh, berkata ah saja tidak boleh. Ustaz, berarti ditendang boleh dong, ya, bacok boleh. Ya, bukan, ya. Ini ya istilahnya ada dalam pemahaman bahasa Arab, kita harus menafsirkannya ya, memahaminya dengan mafhum, difahami. Jadi ada, kalau belajar usul fikih ya atau ilmu tafsir, nanti ada mantuk, ada mafhum. Jadi kalau mantuk itu yang dibaca ini, jangan berkata ah saja gitu. Kalau mafhum itu yang tersirat. Jadi ada yang tersurat, ya, yang kita baca itu tersurat kan, tertuliskan. Ada juga yang tersirat, ya, yang pemahaman dari sini. Ya, makanya nanti ada mafhumnya apa gitu. Nah, ketika dimafhum seperti ini, kita mafhumkan, kita pahami, maksudnya ya, dimafhumkan itu dipahami bahwa berkata ah saja tidak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Ya. Bisa dengan mata ya, menyakiti orang tua, bisa saja, ya kan? Dengan ya itu, ya tadi itu kayak gitu. Ngabaeudan ya, bahasa Sundanya apa, bahasa Indonesia ngabaeudan? Pundung bahasa Indonesia juga ya? Bahasa Sunda juga ya? Bahasa Indonesianya pundung apa? Pundung, ngabaeudan apa bahasa Indonesianya? Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya dengan isyarat muka, dengan isyarat mata dan apa saja begitu ya. Istilahnya yang hal-hal yang
sederhana bisa membuat orang tua sakit, nah itu Masya Allah ya. Makanya jangan wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Dan berkatalah ya kepada keduanya qaulan karima. Apa qaulan karima itu? Perkataan yang baik, perkataan yang baik begitu ya. Terlepas di sini perhatikan, di sini tidak dikatakan harus Islam ya orang tuanya. Jadi misal, maaf ya, misal ada orang tuanya yang non muslim ya, maka tetap saja berbuat baik begitu ya. Bahkan mungkin karena kebaikannya itu si anak tersebut anak yang soleh, bisa nanti tergerak hati orang tuanya, nanti bisa apa namanya ya masuk kepada Islam begitu ya. Lalu bukan hanya satu ayat, ternyata dalam ayat yang lain. Coba ada yang hafal tidak? Saya tambahkan ini lainnya nih. Ya, surat Al-An'am 115. Coba Abian bisa nggak tanpa melihat? Ayo, atau yang lain? Siapa ya di sini? Hafizah sudah? Oh ya, atau sama Ratu juga? Atau sama siapa? Rafli juga. Sok silakan. Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum. Nah, gitu. Ayo, ada yang bisa tanpa melihat? Iya, dapat nilai lah. Enggak sekarang tapi ya sekarang. Jangan dihafal itu. Wih, mantap. Tak tilu. Ya. Tapi bagus ya, mantap ya, subhanallah barakallah ya. Itu berarti memang apa? Saya harus jujur ya, ilmunya lebih tinggi daripada saya, begitu ya. Kan apa namanya lebih hafal begitu. Nah, Abian ya. Ya. Bagus ya. Jadi ayat ini pun sama seperti ayat yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa yang tadi dikatakan qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini pun sama. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ayo marilah aku bacakan apa yang diharamkan, yang paling tidak boleh ya dilakukan. Pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Jangan melakukan kesyirikan. Lalu yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Ini juga sama ya. Jadi ya, itu tuh sama-sama dosa yang istilahnya kalau misalnya melakukan apa namanya? Berbuat kesyirikan, di satu sisi apa? Berbuat, sebutnya kalau dalam bahasa Arab itu uququ walidain. Uquq ya. Uquq itu durhaka. Uququ walidain, berbuat durhaka ya terhadap orang tua. Kan kalau berbuat baik apa? Birrul walidain. Kalau ini uququ walidain ya, melakukan kedurhakaan. Lalu dilanjutkan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan membunuh anak ya. Nah, itu kalau bangsa Arab dulu gitu ya. Membunuh anak. Dan seterusnya. Tapi yang jelas, yang utama seperti itu ya. Lalu hadis yang sering ya diungkapkan ya, yang suka dibacakan sama para asatiz gitu ya, kalau ngebahas tentang masalah orang tua ya, dikatakan ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati. Qala ummuka, qala man, qala ummuka, qala sumaman, qala ummuka, qala suma, qala man, qala suma abuka. Ini jangan ditafsirkan salah ya. Berarti ibunya ada 3, bukan ya. Ibunya 1. Tapi jadi istilahnya apa? Harus apa namanya? 3 kali lebih apa? Menghormati. Berarti ibunya harus ada 3 enggak? Huh? Oh iya, iya. Hah? Ya kalau ibunya meninggal ya berarti ke ayahnya begitu ya. Ya itu makanya perhatikan ya. Nah, inilah keunggulan atau kebagusan ya seorang guru begitu ya. Nah, kalau jadi seorang guru itu bisa sebagai orang tua ya dianggapnya. Guru itu ya. Bisa nanti pahalanya pahala ini. Jadi apa namanya? Apa? Dalam hadis itu iza mata ibnu Adam qata amal gimana? Ila min salas ya. Terus ada nanti waladun solihun apa pokoknya anak yang soleh mendoakannya. Jadi kalau tidak salah penafsirannya ya bukan hanya istilahnya anak kandung saja, tapi anak didik juga bisa begitu ya. Seperti itu. Ya, terus yang lain, innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat wa wa'dal banat wa man ya itu ya.
mengharapkan durhaka pada orang tua juga sama ya. Nah, itu juga baru yang dosa-dosa yang lain, membunuh dan lain-lain. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Itu juga sama ya. Nah, ini nih. Allah menyamakan ridhonya dengan ridho orang tua. Di sini dikatakan ridallah fi ridul walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Makanya nih, perhatikan. Misalnya ya, wa fi sakhati walidain, ya. Jadi, misal nih kalian susah dalam hidupnya ya, walaupun banyak uang begitu ya. Tapi kalau setiap jajan, mau jajan es krim tiba-tiba sakit flu. Mau makan batagor tiba-tiba mencret begitu ya. Ya, ketika makan apa pokoknya istilahnya ingin sesuatu tapi tidak bisa mendapatkan. Ya, punya potensi tapi nggak bisa dapat. Atau ketika makan pun nggak ngerasakan nikmatnya. Ya, pokoknya mah hidup itu terasa susah, gelisah, gundah, ya nggak enak begitu. Ya itu salah satunya mungkin dari situ. Karena punya dosa, punya satu buah kesalahan terhadap orang tuanya. Mungkin itu amat sangat mungkin. Ya. Tiba-tiba misalnya nanti kalau orang yang durhaka sama orang tua ya, misal begitu ya. Ketika dapat jodoh misalnya ya, dapat cantik ya, tapi ya itu galak begitu ya. Psikopat misalnya. Psikopat. Ya kan? Misal gitu ya. Ya itu pokoknya dapatnya ya maaf ya, sial terus. Makanya banyak sekali kisah-kisah orang sukses begitu ya. Mereka bisa sukses itu kenapa? Ya itu salah satunya adalah mereka begitu memuliakan, menghormati orang tuanya. Apa? Ya orang tua lah. Ya orang tua kan yang paling awal begitu ya. Nah, tapi ketika kita misalnya menjadi guru punya keutamaan juga gitu ya. Jadi amal jariahnya itu ya itu. Dan istilah tidak mungkin ya. Ayo mau ikut bapak atau ikut guru? Nggak jarang ya orang guru gitu. Sob, ayo mau ikut siapa? Enggak ya. Insya Allah di Al-Quran selama saya ngajar di sini belum pernah ada orang tua wali murid seperti itu. Malah menyarankan begitu ya. Menyarankan ayo ikuti kegiatan di sini gitu kegiatan. Enggak ada yang gitu ya soalnya. Apalagi ya? Bagus padahal dulu pernah saya bikin maksudnya tayangan-tayangan tuh ada orang yang istilahnya menyesal lah ketika orang tuanya meninggal. Insya Allah ya orang tua itu walaupun ini ada ya yang ngebunuh anaknya sendiri, tapi itu amat sangat jarang lah gitu ya. Naluriahnya itu orang tua itu pasti sayang, pasti cinta begitu ya. Ya ada itu kan terjadi kan. Tiba-tiba di tong sampah ya ketemu ada bayi, nauzubillah ya. Ya itu ada, itu kan terjadi di koran makanya kan jadi terkenal begitu. Ya. Ya jadi ya segitu ya. Jadi memang sudah naluriahnya pasti orang tua itu sayang sama anaknya begitu. Tapi memang kebalikannya dibandingkan dengan orang tua yang sayang kepada anaknya, persentasinya gitu ya, dibandingkan dengan anak yang sayang kepada orang tuanya itu mungkin ya itu ya jauh lah begitu. Berapa banyak orang tua yang sayang kepada anaknya ya, juga dibandingkan berapa sedikit orang yang sayang kepada anaknya begitu. Gimana sih tadi ngomong teh belit gitu ya pokoknya gitu ya. Jadi sayang kepada orang tua itu sedikit, sedangkan sayang kepada anak itu ya amat sangat sayang banyak gitu. Nah doanya ya minimalnya doa tuh ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu dalam Quran ya. Ya jadi seperti itu ya. Nah ini hormat kepada guru. Ini ya kun aliman atau yang guru nanti ya kita bahas nanti saja sampai yang orang tua dulu, nanti insya Allah yang guru kita bahas nanti. Saya maaf sekali gitu ya berhubung ada rapat juga, ada kegiatan yang lain, mohon maaf ya. Silakan mungkin seperti biasa ya tugas ya. Ya semoga bisa bersenang-senang gitu dengan tugasnya gitu ya. Ya kan paling senang itu jam apa? Pelajaran apa? Pelajaran kosong kan. Ya makanya saya hendak menyenangkan kalian kan. Ya sekali-sekali gitu ya istirahat. Ya. Ya silakan itu kan ya tugasnya jangan lupa ya. Di sini saja. Kalau yang esai silakan kan biasanya ada 10 soal. Ya 5 soal saja. 5 soal yang gampang-gampang sok. Bisa kan kerja sama ya? Nah, bisa juga kan kerja sama semua. Halaman coba dilihat saja sini 81. Ya.